Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Cahyaningsih SPD, mahasiswa PPG bagi guru tertentu tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Kuningan dengan NIM 202521100025. Pada hari ini tanggal 2 September tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di unit kerja SMP IT Bakti Insani dengan materi teks deskripsi untuk kelas 7. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kita dalam keadaan sehat dan insya Allah nanti sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mbak Husna memimpin doa. Jika berdoa, membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga kita dimudahkan ya. Baik, kita lihat dulu sekitar kita apakah ada sampah atau tidak. Coba dicek kanan kiri. Kalau ada silahkan diambil, nanti kita buang. Tidak ada ya? Bersih ya? Baik, alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar, boleh kita tepuk-tepuk dulu ya, nanti supaya lebih semangat belajarnya. Kalau cluenya adalah tepuk. Kalau saya bilang tepuk satu, berarti tepuk satu kali. Ya, cluenya adalah tepuk. Berarti kalau saya tidak bilang, berarti tidak. Oke. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk satu, dua. Masih belum fokus ya, kita coba sekali lagi. Tepuk dua, tepuk tiga, tiga. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Baik, hari ini semangat? Oke, kalau gitu Bu Cahaya mau tanya, kemarin kira-kira materi terakhir kita membahas apa? Teks? Oke, deskripsi bagian apa? Oke, kalau kita tidak ingat, coba deh, teks deskripsi itu merupakan teks yang betul, menggambarkan apa? Objek, benda, oke? Ya, parut bisa, oke, boleh ya. Jadi menggambarkan objek. Baik, kita presensi dulu ya. Jadi ini tadi sudah saya pancing, semoga nanti setelah tujuan pembelajaran kita bisa lanjut ke materi. Nanti langsung bilang apa kalau presensi biasanya? Jempol. Nah, oke ya. Mas Adamar Paraduta Afkari hadir. Maaf Diwa Permana hadir ya. Yang semangat ya, hadir gitu ya. Mas Aslam Setia Mahendra hadir. Kemudian Mbak Risyan Rosada hadir. Kemudian Mbak Ardiningrum hadir. Ardiningrum Putri. Oke, baik. Nah, di sini ya. Sebelum ke materi, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Jadi, tujuan dari kita belajar teks deskripsi itu yang pertama, nanti kalian akan menjelajahi keindahan alam lewat teks ya, keunikan tempat, bisa makanan khas daerah, itu objeknya gitu ya. Kalau kemarin kita contohnya ada Pantai Parangtritis, contohnya ada pantai-pantai yang ada di Gunung Kidul memiliki ciri-ciri tersendiri gitu ya. Kemudian peserta didik akan mempelajari fungsi dan unsur. Jadi di hari ini karena kemarin kita sudah
pengertian, ciri-ciri kita di hari ini adalah fungsi dan unsur dari teks deskripsi gitu ya. Jadi menyimak teks. Kemudian yang ketiga, peserta didik akan menyajikan teks deskriptif yang menarik. Oke ya, nanti setelah kita mempelajari semua ini ada diskusi ya, ada diskusi antar kelompok. Jadi kemarin kan sudah dibentuk berapa kelompok? Ada 4 kelompok ya. Nanti saya sebut ini kelompok pertama, kemudian kelompok kedua, kelompok ketiga, dan juga kelompok keempat. 1, 2, 3, 4. Coba, mengapa deskripsi itu penting bagi kita? Tadi Bu Cahaya sudah menyebutkan kenapa deskripsi itu penting untuk kehidupan sehari-hari. Ada lagi? Ya karena untuk kita sebagai pedoman kegiatan sehari-hari, kehidupan sehari-hari. Kalau contohnya di kelas kita ada yang kehilangan pensil, nanti temennya nyari kan, pensilnya warna apa, kemudian bentuknya seperti apa, mereknya bagaimana. Kemudian yang kedua, apa saja unsur teks deskripsi yang baik? Sudah pernah dapat belum? Belum tahu. Lanjut ya. Bagaimana menyajikan teks deskripsi yang baik? Oke, kita lanjut ke. Nah, kita mengulas sebentar ya terkait pengertian. Di sini teks deskripsi itu disebutkan teks yang bertujuan untuk menggambarkan sesuatu, menggambarkan objek secara terperinci. Kalau rinci itu yang bagaimana? Oh, yang disebutkan detailnya. Oh, bentuknya apa ini namanya? Pulpen punya Mas Azan ini warnanya biru detailnya, ada warna putih beningnya, bening ya. Kemudian tidak ada tutupnya, kan detail. Berbeda dengan pensil punya Mas Diwa, pensilnya warnanya ini hijau, beda kan? Objeknya beda kan? Nah itu yang nanti kalian tuliskan. Kemudian ciri-ciri deskripsi. Nah teks ini beberapa ciri utama yaitu menggambarkan objek secara detail dan mendalam. Jadi semakin objeknya semakin banyak atau kalau istilah ininya semakin melebar gitu ya, otomatis kita harus semakin rinci. Kemudian menggunakan kata-kata yang merancang panca indera. Kita bisa, kalau kita hanya membaca, kamu nulis, saya baca, saya tahu, bisa membayangkan. Ya, jadi bisa berimajinasi. Oh, walaupun saya tidak pernah ke Pantai Pangandaran, tapi saya ada gambaran. Gitu. Sampai sini sudah paham? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Oke, kalau tidak kita lanjut strukturnya, ya. Di sini disebutkan ada identifikasi, itu bagian pembukaan, itu ya biasanya perkenalan objek di awal. Terus kemudian deskripsi bagian, dideskripsikan bagian ini uraian rinci tentang bagian objek yang diamati. Jadi terakhir ada kesimpulan atau opsional. Ini kesimpulan ini boleh apa itu namanya lebih diulang kembali ya, boleh diulang kembali apa yang dibahas di sebelumnya. Kemudian tujuannya kalian menulis ini adalah untuk apa? Untuk memberikan gambaran. Ya, kalau kata kuncinya mendeskripsikan berarti menggambarkan, ya, menggambarkan sesuatu. Oke, kemudian ke kaidah kebahasaan. Boleh Mas Azam bantu membacakan? Present tense ya. Kemudian lanjut fungsi dan unsur ya. Nah ini unsurnya. Coba Mas siapa? Diwa bacakan. Ya, ini apa itu namanya terkait ya dengan fungsi tadi, bahwa kita membutuhkan topiknya, kemudian perinciannya yang dideskripsikan apa. Ini contohnya ada 2 kalimat ya, 2 paragraf. Sepeda ini berwarna merah terang, rangkanya kuat dan rodanya besar, dilengkapi dengan keranjang di depan dan di belakang. Nah, itu kita bisa membayangkan tidak? Sepeda berwarna merah. Tahu ya, sepeda bentuknya seperti apa? Oh, warnanya merah. Terus terdapat apa itu namanya keranjang di depan dan juga di belakang. Bisa ada
Ada bayangan di situ. Lanjut ya. Kemudian cara memahami. Nah, nanti untuk memahami teks deskriptif, ini perhatikan objek yang dibahas. Jadi kalau nanti saya berikan apa ini namanya objek di sini, kemudian kalian perhatikan isian objeknya itu seperti apa. Gitu. Ini ya, coba dibaca ya. Coba apa yang dideskripsikan di teks ini? Tempat wisata. Wisata apa? Terperinci lagi. Pantan teh. Iya, Pantan Terong. Lanjut ya. Boleh dibantu? Ini ya. Berdua-dua nanti di LKPD-nya itu boleh di apa ini namanya? Boleh ditulisin, kemudian silahkan ditulis dulu nama anggota kelompoknya siapa. Satu kelompok 2, nanti yang satu dikumpulkan. Ya, LKPD-nya yang satu dikumpulkan, yang satu untuk membantu kalian belajar selama di kelas ini. Kemudian kalau nama anggota kelompoknya sudah, perannya apa? Peran itu maksudnya apa? Sebagai yang sekretarisnya siapa, ketuanya siapa, anggotanya siapa. Mohon perhatiannya, nanti untuk apa itu namanya, majunya perwakilan saja, mungkin 2 kelompok yang selesai duluan. Kemudian apa itu namanya, anggotanya maju ke depan untuk membacakan. Gitu ya. Atau kalau apa itu namanya di depan ini terlalu ribet ya, ada kabelnya, nanti silahkan di kelompoknya, di tempat masing-masing ya, dengan cara berdiri. Coba mohon perhatian lagi ya. Untuk instruksinya, lihat tahapannya, ada orientasi masalah di sini. Gambaran masalah yang tadi diperlihatkan di atas di slide tadi ya. Tadi hanya yang dipertanyakan hanya satu masalahnya apa atau objeknya apa. Nah, kita teruskan lagi di sini. Di sini ya. Di sini ada apa objek yang dideskripsikan, tetap ditulis objeknya apa. Ini ya. Kota Tangerang. Ya, ditulis terus di mana disebutkan juga provinsinya di mana. Satu lembar saja yang dikumpulkan, yang satu untuk membantu temannya biar membacanya tidak rebutan, gitu ya. Dan kembali 2 kutipan ini maksudnya? Yang nomor 4, tuliskan kembali 2 kutipan Rafa, ini menunjukkan kesannya objek. Nah, di sini menurut kamu setelah dibaca dulu, itu kesannya si Rafa apa? Mengunjungi apa itu namanya? Waktu diskusinya 20 menit ya, ini hanya sampai di angka ya, jarum panjang di angka 8. Tulisnya sesuai dengan teksnya. Yang kamu temukan apa? Boleh di sini? Ya. Yang di sini kira-kira apa jawabannya dengan cara membaca? Iya. Nanti yang dikumpulkan satu ya, yang apa itu namanya? Nah, ini boleh dikumpulkan nanti. Yang 2 buat kalian. Sudah? Ada yang sudah ini di kelompok? Sudah yakin dengan jawabannya? Ya. Nanti kalau waktunya cukup berarti semua ya, semua nanti menyampaikan hasil apa penyelidikannya, hasil temuannya apa dari teks tersebut. Apa nanti kalau yang apa itu namanya ini sudah presentasikan dulu, kemudian baru yang bagian menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ini kira-kira rasanya bagaimana? Oh, belum pernah. Kalau belum pernah, ciri-cirinya saja. Ada apa saja disebutkan ini detail. Sudah ya? Sudah siap presentasi ya? Kesepakatan mau di tempat atau maju ke depan? Oke, di tempat berarti berdiri ya. Anggota kelompoknya berdiri yang membacakan, jadi supaya tahu nanti siapa yang baca.
Boleh mulai dari siapa? Kelompok berapa? Mulai dari kelompok 2 boleh? Boleh berdiri, kemudian ucapkan salam dan anggotanya siapa? Perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan, dengarkan. Dengarkan. Boleh dibantu temannya. Sudut adalah makanan Jogja. Yang utama sudut adalah nangka muda. Dan dilengkapi dengan topping yang lainnya, yaitu tahu dadar, tempe, bacem. B. Pantai Parangtritis. Pantai Parangtritis adalah salah satu pantai yang berada di Jogja, lebih tepatnya di Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan boleh. Lanjut kelompok selanjutnya yang sudah belum lagi nyalin. Ya yang sudah, ya yang sudah. Kelompok Mas Duta. Para duta yuk. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diperhatikan ya. Shh. Terus. 4. Tuliskan. Oke. Lanjut yang 2. Dan lain-lain. Ya, ini udah tahu gudeg Yujum dan lain-lain. Yuk lanjut Parangtritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan kepada kelompok 4. Oke, kita satu kelompok lagi ya. Kelompok yang sudah, ini sudah belum? Belum, berarti kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pengantar tulis, mengapa disebut kapal tak menyesal mengusulkan destinasi ada langit yang berwarna biru? Ya, boleh. Baik, sudah. Untuk kelompok 4 berikan tepuk tangan. Mohon maaf, kelompok pertama ya. Oke. Ini tadi hampir sama ya, tapi perlu ada koreksi sedikit ya dari Bu Cahaya bahwa jawabannya ada yang kurang tepat ya. Salah satunya tadi di kelompok 3 menyebutkan bahwa Aceh itu merupakan kota. Tapi di sini disebutkan di teksnya ya, di teksnya itu ada kota Takengon ya. Kemudian baru disebutkan provinsinya Aceh, provinsi gitu ya. Kemudian objek yang dideskripsikan kita sepakat bahwa objeknya adalah pantai Pantan Terong ya, Pantan Terong. Kemudian kotanya semua sepakat ya, di kota Takengon di Aceh, provinsi Aceh. Kemudian Rafa tidak menyesal mengusulkan destinasi ini kepada keluarga karena apa? Karena ia dapat menyaksikan keindahan tempat itu dengan matanya sendiri. Atau kalau sebelumnya dia hanya bisa melihat dari layar televisi atau dari layar kaca di YouTube gitu ya. Tapi dia bisa merasakannya. Kemudian yang nomor 4, ini kira-kira apa? Coba tadi. Kalau kalian berkunjung ke Aceh, boleh gitu ya, jawabannya sempatkan mampir. Tuh, ini yang dicari adalah kutipannya. Berarti kalian menulis sesuai dengan yang ada di teks, ya, sesuai yang ada di teks. Karena kutipan, jadi mengambil dari yang ada di teks tersebut. Maksudnya apa? Bisa merasakan makanan khas Jogja, khas daerah di Aceh sana gitu ya, sehingga membantu petani lokal dengan cara apa? Nah, kalian sudah merasakan berarti membelinya. Itu kalau kita cakupannya ini lebih luas ya. Kemudian
Yang ditanyakan tadi yang nomor 5. Mana nomor 5? Menurut kalian kalimat jangan ambil apapun selain foto, jangan bunuh apapun selain waktu, dan jangan tinggalkan apapun selain jejak kakimu, ini merupakan ungkapan penting yang disampaikan oleh pengunjung tempat wisata. Menurut kalian apa maknanya apa? Makna itu artinya apa sih ada kalimat tersebut? Artinya apa? Nah, cara menjawabnya tadi kan langsung ya. Contoh langsungnya mana? Oke ya. Kita lanjutkan ke evaluasi. Kita coba evaluasi hasil penyelidikan ya. Ya, di sini ada pertanyaan diskusi di halaman terakhir. Di halaman terakhir ada pertanyaan diskusi. 1. Dari hasil deskripsi yang kalian tuliskan, nah, kira-kira unsur apa yang ditemukan? Unsur apa yang ditemukan? Nih, yang di slide tadi ya. Topiknya ada tidak? Ada. Kemudian perincian? Kalian ngerinci tidak? Ada tidak? Ada. Kemudian kata sifat? Ombaknya besar tadi ya, bisa juga kecil. Itu kan sifatnya, sifat dari si ombak di pantai itu, gitu kan. Kemudian indah, tinggi, ada apa itu namanya, tebingnya, ada bukitnya, atau tadi ada yang menyebut gunung gitu ya. Kemudian dari panca indera, keterlibatan panca indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, peraba. Ada yang menyebutkan angin tidak tadi? Ada? Tidak. Ada kelompoknya Mas Paraduta ada ya? Kelompok 4 ada. Dan anginnya apa? Sepoi-sepoi boleh gitu ya. Ya, seperti itu. Segar. Itu sejuk. Nah, itu bagus ya. Disebutkan. Jadi detail. Kemudian bagaimana struktur teks deskripsi yang kalian tulis? Apakah sudah sesuai dengan struktur yang ada orientasi gitu ya? Ini yang di awal sesuai tidak? Sesuai, meskipun singkat, jelas, tapi sesuai. Pantai Parangtritis adalah pantai yang terletak di Kabupaten Bantul. Nah, itu kan pengantar ya, pengantar awalan gitu. Kemudian deskripsi bagiannya, pasirnya berwarna putih mengkilap, abu-abu mengkilap. Itu kan bagian deskripsi objek yang diamati. Kemudian ada simpulan. Ada tidak simpulannya? Ada. Nanti kalau tidak ada harus dilengkapi ya, terutama yang belum. Itu baik. Di sini saya punya apa itu namanya? Ada asesmen akhir pembelajaran. Ini boleh dituliskan apa yang kamu pahami tentang teks deskripsi. Nah, ini pemahamanmu saja. Jadi ini sendiri-sendiri. Oh, yang kamu pahami apa? Yang saya pahami dari teks deskripsi adalah gitu jawabannya. Dituliskan dulu yuk. Dituliskan. Yuk. Dalam waktu 2 menit ya, yang dipahami apa ditulis. 1 kalimat saja boleh, tidak boleh? Boleh, yuk. 1 kata, frasa itu. 1 kalimat ya. Tulis yang kamu pahami dari dari teks deskripsi apa? Yuk, 1, 2, 3, mulai menulis. Yang kamu pahami apa? Yang dipahami apa? Di awal sudah ada tadi. Kalau masih ingat boleh pakai yang di awal, boleh. Boleh. Sudah ya? Boleh. Itu bebas ya? Bebas. Nah, ini saya punya lembar refleksi. Nanti setelah ini ditulis, boleh dituliskan. Jadi lembar refleksi pembelajaran. Nah, kalian kira-kira suka tidak mengikuti pembelajaran ini gitu ya. Nah, ini kan sudah menulis semua ya. Oke, alhamdulillah. Ini sudah boleh,
Ini ada pertanyaan, ada jawabannya. Nah, ini ya lembar refleksi. Lembar refleksi. Boleh dikumpul, ini sudah. Diberi nama ya. Jawabannya tidak harus sama seperti temannya, karena ini refleksi mandiri, sendiri-sendiri. Jadi tidak perlu, maaf ya Mbak, tak ambil ya. Tidak harus sama seperti temannya ya. Yang satu tadi boleh? Ini. Baik, untuk refleksinya bisa dikumpulkan ini ya, setelah selesai mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Kesimpulannya apa? Teks deskripsi adalah teks yang apa? Ini sudah semua loh. Teks yang menggambarkan suatu objek yang terperinci. Nah, dilengkapi sama Mas Zahwan ya. Kemudian lanjut. Yang Putri? Apa kesimpulannya? Apa simpulannya yang Putri? Tadi yang sudah kamu tuliskan di sini? Ya. Perincian objek secara detail boleh. Jadi teks deskripsi itu adalah atau merupakan teks yang menggambarkan sesuatu secara terperinci dan juga detail. Kemudian bisa digunakan untuk ketika kita berada di kehidupan sehari-hari, teks tersebut bermanfaatnya banyak ya tentunya gitu ya, kalau kita kehilangan sesuatu dan lain-lain. Kemudian kita berikan tepuk tangan ya kepada kalian semua yang sudah hari ini sudah menuliskan teks ini. Keren tidak teks deskripsi? Keren ya, karena kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Kita aplikasikan gitu ya di kehidupan sehari-hari. Kemudian coba kita ini ya untuk apa materi selanjutnya nanti terkait dengan objek-objek yang perlu kita deskripsikan dalam teks. Nanti ada pembelajaran terkait ada teks, kemudian kita coba bahasanya seperti apa, kebahasaan dari teks deskripsi. Itu sebenarnya ada di materi, tapi besok akan kita ulas kebahasaannya. Begitu ya. Jadi kalian nanti di rumah belajar tentang apa? Kebahasaan teks deskripsi. Gitu ya, supaya kita nanti bisa lengkap kalau menulis teks deskripsi. Jadi ada identifikasi, deskripsi bagian dan juga kesimpulan. Baik, berhubung kita sudah ada di penghujung waktu ya, alhamdulillah selama 2 jam pembelajaran telah selesai. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, alhamdulillah, terima kasih dari saya. Mohon maaf banyak salah dan kehilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Chandra. Sama-sama. Doakan kami sukses. Amin. Kami sayang. Ya, sayang juga dengan kalian. Semoga Bu Cahaya tambah amin, amin. Insya Allah doa baik kembali ke kalian. Terima kasih.